Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan kelas D yang diampu oleh Profesor Dr. Diah Yulia Setiarini, MSI. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul penghantaran dan nilai serta pengkomunikasian nilai. Perkenalkan, saya Margareta Fisa Rizky dengan NIM 2308102010046. Perkenalkan, nama saya Erinda Kalista dengan NIM 230810201031. Perkenalkan, nama saya Bagus Akmal Yakin dengan NIM 2308102010055. Perkenalkan, nama saya Aprilian Tias dengan NIM 230810201036. Perkenalkan, nama saya Kosa Barin Lati Junov dengan akhiran NIM 1067. Saya Cinara Nataniela Audris dengan NIM 230810201050. Di sini topik pembahasan yang akan kita bawakan yaitu ada 11 poin. Yang pertama yaitu nilai dan kepuasan pelanggan, yang kedua hierarki nilai pelanggan, yang ketiga dimensi nilai pelanggan, yang keempat tipe pelanggan, yang kelima faktor nilai yang berhubungan dengan produk, yang keenam faktor nilai yang berhubungan dengan pelayanan, kemudian yang ketujuh yaitu rantai nilai, yang kedelapan sistem penghantaran nilai, yang kesembilan orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan, yang kesepuluh mempertahankan pelanggan, dan yang ke-11 adalah studi kasus. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai nilai dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, pengertian nilai pelanggan atau customer value yaitu menurut Sebayang dan Situmorang tahun 2019. Customer value adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam mencapai kepuasan pelanggan dengan melihat kebutuhan konsumen serta keinginan konsumen dalam membeli sebuah produk, termasuk kecocokan terhadap segmentasi pasar. Jadi bisa disimpulkan kalau nilai customer value adalah pengorbanan konsumen dalam mencapai atau memenuhi kebutuhan hidup atau keinginan hidupnya dengan membandingkan manfaat dan pengorbanan yang mereka keluarkan demi mencapai kepuasan pelanggan dan penilaian pelanggan terhadap semua aspek perusahaan seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga yang cocok. Kemudian pengertian pelayanan yaitu menurut Kashmir pada 2005, pelayanan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan atau keinginan seseorang yang disebut sebagai pelanggan atau konsumen. Kemudian kalau pelanggan menurut Kotler pada tahun 2010, pelanggan adalah setiap individu dalam sebuah rumah tangga yang membeli barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Dari pengertian Kashmir dan Kotler bisa disimpulkan kalau pelayanan pelanggan adalah sebuah tindakan menyenangkan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan kepada orang lain dengan memberikan kemudahan-kemudahan tertentu untuk memenuhi segala kebutuhan atau keinginan pelanggan yang dibeli konsumen dengan berupa produk atau jasa. Sehingga dapat saya simpulkan mengenai nilai dan kepuasan pelanggan yaitu dimulai dari pelanggan. Di sini pelanggan yaitu mempunyai kebutuhan atau keinginan yang perlu dipenuhi yaitu berupa produk atau sebuah jasa. Kemudian pelanggan akan mencari untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut dengan mencari produk yang cocok menurut mereka serta harga yang cocok yang sesuai dengan segmentasi pasar mereka. Kemudian dari pemenuhan produk dan harga barang tersebut, dalam pembelian produk atau jasa tersebut pastinya akan melakukan pelayanan dengan penjual. Pelayanan pelanggan ini akan memberikan ketentuan pada mereka bukan hanya produk atau harga yang cocok, tapi pengalaman yang baik terhadap konsumen juga akan memengaruhi daya beli mereka ke depannya. Apakah jika pelayanan buruk, mereka akan mempertimbangkan kembali untuk membeli produk tersebut meskipun produk tersebut dirasa cocok kepada konsumen tersebut. Namun jika pelayanan yang diberikan baik meskipun produknya mungkin tidak terlalu dibutuhkan, pelanggan pasti akan memikirkan ulang untuk membeli produk atau jasa tersebut meskipun dalam diri konsumen tidak terlalu membutuhkan produk tersebut. Dari pelayanan pelanggan, produk atau jasa, serta harga yang didapatkan, mereka bisa menentukan nilai mereka terhadap
produk tersebut. Apakah meskipun produknya bagus tapi pelayanannya buruk, maka mereka tidak akan kembali untuk membeli ulang produk tersebut. Namun jika semuanya dirasa cocok mengenai produk, harga maupun layanan mereka, maka customer itu akan memikirkan ulang mengenai penilaian mereka. Penilaian pelanggan ini bisa bersifat random atau terkadang tidak sama terhadap satu orang dengan satu orang yang lain, karena setiap konsumen yaitu memiliki standar tersendiri untuk penilaian produk atau jasa, sehingga penting bagi perusahaan untuk selalu mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan untuk terus maju di kedepannya. Yang selanjutnya adalah hierarki nilai pelanggan. Untuk merencanakan promosi pasar, pemasar perlu mengingat 5 tingkat produk. Masing-masing tingkat ini menambahkan lebih banyak nilai pelanggan dan kelimanya membentuk hierarki nilai pelanggan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 5 tingkat produk itu adalah yang pertama, manfaat inti atau core benefit, yaitu manfaat yang sebenarnya atau dasar yang dicari pelanggan. Yang kedua, produk dasar atau basic product, yaitu tingkat ini pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Yang ketiga, produk yang diharapkan atau expected product, yaitu produk yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak yang biasanya diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Lalu yang keempat, produk yang ditingkatkan atau augmented product. Pada tingkat ini, produk melampaui harapan pelanggan. Produk ini memiliki manfaat yang sudah ditingkatkan. Lalu yang terakhir, calon produk atau potential product, yaitu yang meliputi segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami produk tersebut atau tawaran tersebut di masa yang mendatang. Jadi pada sebab selanjutnya ini mengenai dimensi pelanggan. Jadi menurut ZTML dalam buku Sweeney dan Sotar, nilai pelanggan itu diartikan sebagai evaluasi menyeluruh yang dilakukan pelanggan terhadap manfaat suatu produk, yang mana ini didasarkan pada persepsi mereka ini mengenai apa yang diterima dan apa yang harus diberikan. Sementara menurut Rangkuti itu menekankan nilai pelanggan ini merupakan penilaian total atas manfaat produk dengan mempertimbangkan apa yang didapat pelanggan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Jadi dimensi pelanggan ini tuh menurut Long et al. Itu ada 4 dimensi ya, yaitu ada nilai fungsional, nilai sosial, nilai emosional, dan nilai pengorbanan. Jadi yang pertama ini ada nilai fungsional, yang mana nilai ini tuh terkait dengan manfaat langsung yang diperoleh pelanggan dari penggunaan produk, misalkan seperti harga, kenyamanan, teknologi, ataupun akses. Jadi pada nilai fungsional itu mencakup manfaat praktis dan emosional, sementara biaya yang dikeluarkan bisa berupa uang, waktu, energi, dan tenaga fisik. Lalu yang kedua ada nilai sosial. Jadi pada nilai sosial ini itu mencerminkan manfaat sosial yang diperoleh konsumen melalui penggunaan produk atau layanan, misalkan seperti peningkatan citra diri. Juga Tamas 1+1 menyatakan bahwa peningkatan nilai pelanggan itu bisa dicapai dengan pemberdayaan karyawan dan tim lintas fungsi. Jadi relasi yang dibangun melalui interaksi sosial yang kuat ini itu bakal menciptakan hubungan yang stabil di antara pelanggan dan penyedia layanan. Lalu yang ketiga ada nilai emosional. Jadi pada nilai emosional itu bakal timbul ketika pelanggan tuh bakal merasa puas gitu loh, dan memperoleh pengalaman positif setelah pelanggan ini menggunakan produk atau layanan. Jadi aspek ini tuh mencerminkan respon emosional yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian pada pelanggan. Jadi perspektif pengalaman atau experiential dan pengaruh perilaku itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Lalu yang keempat ada nilai pengorbanan. Jadi pada nilai pengorbanan itu merujuk pada kesesuaian antara manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi manfaat ini tuh mencakup aspek fungsional dan emosional, sementara pengorbanan ini kan bisa berupa uang, waktu, energi, ataupun beban mental. Jadi nilai pelanggan itu merupakan keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan, yang mana pada akhirnya ini bakal memotivasi pelanggan untuk menggunakan produk atau layanan guna memenuhi kebutuhannya. Jika seluruh komponen ini dapat berfungsi secara terpadu, maka akan meningkatkan nilai pelanggan dan berdampak pada kepuasan pelanggan. Untuk itu, perusahaan itu harus mampu mengelola orientasi pelanggan dengan baik, karena kepuasan pelanggan itu hanya akan tercapai jika setiap dimensi tersebut itu berjalan optimal. Nah, nilai pelanggan itu juga berperan dalam membangun hubungan yang kokoh antara perusahaan dan konsumen, yang mana bisa memungkinkan terciptanya strategi yang efektif untuk menghadapi persaingan. Lalu sebab selanjutnya ini mengenai tipe pelanggan. Jadi Seth Mittal dalam buku Cipta itu melaporkan tipe pelanggan ke dalam 3 kategori, yaitu user, buyer, dan payer. Kalau user ini kan pengguna produk atau layanan, sedangkan buyer itu pembeli produk atau layanan, dan payer ini tuh pihak yang membayarkan produk atau layanan. Nah kemudian 3 kategori ini tuh diturunkan menjadi 9 tipe nilai pelanggan.
Jadi yang pertama ada performance value. Jadi pada performance value itu merujuk pada kualitas hasil fisik dari penggunaan suatu produk atau layanan. Jadi pada tipe ini tuh menunjukkan sejauh mana produk atau layanan itu mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan konsisten. Nah, nilai ini tuh berasal dari komponen fisik dan aspek layanan. Lalu yang kedua ada social value. Jadi pada social value ini tuh mengacu pada manfaat sosial yang diperoleh oleh pelanggan, yaitu pemenuhan kebutuhan akan pengakuan dan kebanggaan sosial. Jadi pelanggan yang memprioritaskan nilai ini tuh bakal memilih produk atau layanan yang sesuai dengan citra sosial yang ingin disampaikan atau yang selaras dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga ada emotional value. Jadi pada emotional value itu merupakan kesenangan dan kepuasan emosional yang diperoleh pelanggan dari penggunaan produk atau layanan. Lalu yang keempat ada price value. Jadi ini tuh berfokus pada harga yang wajar serta biaya finansial yang terkait dengan usaha mendapatkan produk atau layanan. Kemudian kelima ada credit value. Jadi ini tuh memberikan kenyamanan kepada pelanggan dengan membebaskannya dari kewajiban membayar tunai atau dalam waktu dekat saat melakukan pembelian. Lalu juga ada yang keenam tuh financing value. Jadi pada financing value itu menyediakan opsi pembayaran dengan syarat dan jadwal yang lebih fleksibel, juga mudah dijangkau. Kemudian ada yang ketujuh service value. Jadi pada service value itu berupa dukungan dan bantuan yang diharapkan pelanggan terkait pembelian produk atau layanan. Kemudian ada juga convention value, itu mengacu kepada kemudahan dan efisiensi, misalkan seperti penghematan waktu dan tenaga dalam memperoleh produk atau layanan. Lalu yang terakhir ada personalization value. Jadi pada personalization value itu nilai yang diperoleh ketika produk atau layanan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan, kemudian memberikan pengalaman positif bagi mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor nilai yang berhubungan dengan produk. Dalam konteks penghantaran nilai dan pengkomunikasian nilai, beberapa faktor yang berhubungan dengan produk adalah yang pertama ada memilih nilai. Ini fase awal proses penghantaran nilai, yang dimana perusahaan harus menentukan apa saja fitur, harga, dan distribusi produk yang akan mereka tawarkan. Fitur produk tertentu harus direpresentasikan dalam pemasaran sebelum produk tersebut dibuat. Kemudian yang kedua ada menyediakan nilai. Di fase ini perusahaan harus menentukan cara menyediakan nilai tersebut. Misalnya menentukan spesifikasi produk, harga yang tepat, dan strategi distribusi yang efektif. Nah, hal ini memastikan bahwa pelanggan mendapatkan manfaat nyata dari produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada mengkomunikasikan nilai. Nah, ini adalah fase akhir proses penghantaran nilai, yaitu mengkomunikasikan nilai tersebut kepada pelanggan. Hal ini dilakukan melalui promosi, penjualan, iklan, sarana komunikasi lain, dan tenaga penjualan. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk tersebut. Kemudian ada faktor nilai yang berhubungan dengan pelanggan. Faktor nilai yang berhubungan dengan pelayanan dalam konteks penghantaran dan pengkomunikasian nilai meliputi, yaitu yang pertama ada kualitas pelayanan. Terdiri dari dimensi seperti tangible, yaitu aspek fisik produk yang dapat dilihat dan disentuh. Kemudian ada reliability, yaitu ketahanan dan keandalan produk. Kemudian ada responsif, yaitu kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat dan efisien. Kemudian yang terakhir ada empati, yaitu kemampuan produk untuk memahami dan memenuhi kebutuhan emosional pelanggan. Nah, kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan nilai emosional dan sosial yang positif. Kemudian yang kedua ada nilai pelanggan, meliputi quality value, yaitu manfaat yang diterima pelanggan dari produk atau jasa yang digunakan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian ada emotion value, yaitu nilai emosional yang dirasakan oleh pelanggan atas produk atau jasa yang digunakan, seperti rasa senang dan puas. Kemudian ada price value, yaitu perbandingan antara harga yang dibayar dengan manfaat yang diterima pelanggan. Nah, nilai ini mencerminkan persepsi pelanggan terhadap manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang nomor 3 ada pengkomunikasian nilai, yaitu proses penyampaian manfaat, fitur, dan keunggulan produk atau layanan kepada konsumen dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga menyampaikan manfaat produk atau layanan kepada pelanggan secara efektif dapat mempengaruhi pada kepuasan. Michael Porter dari Harvard menyatakan rantai nilai atau value chain sebagai alat untuk mengidentifikasi cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Rantai nilai mengidentifikasi 9 kegiatan yang secara strategis relevan, yaitu ada 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung atau sekunder yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Kegiatan primer
Yang pertama yaitu logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Yang kedua, operasi atau mengubah barang menjadi produk akhir. Yang ketiga yaitu logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Lalu yang keempat, memasarkan produk. Dan yang terakhir, memberikan layanan produksi. Lalu ada kegiatan pendukung atau sekunder, yaitu yang pertama ada pengadaan, yang kedua pengembangan teknologi, dan yang ketiga manajemen sumber daya manusia, lalu yang keempat infrastruktur perusahaan. Selanjutnya yaitu ada proses bisnis inti. Proses bisnis inti ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu proses mengindra pasar, yang kedua proses realisasi penawaran baru, yang ketiga proses manajemen hubungan pelanggan, dan yang keempat proses manajemen pemenuhan. Yang pertama yaitu proses mengindra pasar. Semua kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkan dalam organisasi, dan menindaklanjuti informasi. Yang dimaksud dari mengumpulkan intelijen pasar yaitu kegiatan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, dan posisi pesaing. Lalu maksud dari menyebarkan informasi dalam organisasi yaitu setelah informasi dikumpulkan, langkah selanjutnya kita menyebarkan di dalam organisasi agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai departemen. Lalu menindaklanjuti informasi. Setelah kita menyebarkan informasi dalam organisasi, tindakan selanjutnya adalah menganalisis informasi yang telah disebarkan untuk mengambil keputusan strategis. Lalu yang kedua ada proses realisasi penawaran baru. Nah, proses ini yaitu semua kegiatan dalam meneliti, mengembangkan, dan meluncurkan penawaran baru berkualitas tinggi yang baru dengan cepat dan sesuai anggaran. Lalu yang ketiga ada proses manajemen hubungan pelanggan. Yang dimaksud dari proses manajemen hubungan pelanggan yaitu semua kegiatan dalam mengidentifikasi pasar sasaran dan mencari calon pelanggan baru. Yang dimaksud dari menentukan pasar sasaran, kita itu harus mengidentifikasi dulu demografi dan psikografi. Yang dimaksud dengan demografi yaitu kita mengidentifikasi karakteristik seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan, dan pendidikan. Karena ini membantu kita untuk memahami profil umum target pasar. Yang kedua, ada psikografi. Psikografi ini maksudnya yaitu menginvestigasi perilaku psikologis seperti motivasi, kebiasaan, dan preferensi. Ini membantu kita untuk memahami bagaimana target pasar berinteraksi dengan produk atau layanan. Lalu mencari calon pelanggan baru, yaitu dengan cara misal optimalisasi platform digital, situs web ramah pengguna. Lalu bisa dengan memanfaatkan media sosial secara optimal. Lalu misal kita memberikan promo spesial dan diskon penawaran khusus. Lalu yang keempat, proses manajemen pemenuhan, yaitu semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan. Terus mengirimkan barang tepat waktu dan mengambil pembayaran. Yang dimaksud menerima dan menyetujui pesanan yaitu proses dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan yang dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti telepon, email, atau sistem pemesanan online. Yang lalu maksud dari pemeriksaan dan persetujuan yaitu langkah memeriksa ketersediaan barang di inventaris dan mengecek kredibilitas pelanggan. Lalu mengirim barang tepat waktu. Setelah pesanan disetujui, perusahaan akan mempersiapkan pengiriman barang. Ini melibatkan pengambilan barang dan inventaris, pengepakan, serta penjadwalan pengiriman. Lalu yang ketiga, mengambil pembayaran. Setelah barang dikirim, perusahaan akan mengeluarkan faktur kepada pelanggan, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran elektronik lainnya. Selanjutnya yaitu penghantaran nilai. Di sini penghantaran nilai terbagi menjadi 3 poin, yaitu memilih nilai, menyediakan nilai, serta mengkomunikasikan nilai. Yang pertama yaitu memilih nilai. Setiap perusahaan atau pebisnis pasti akan memberikan nilai tersendiri bagi konsumen untuk produk yang dituju oleh konsumen. Pemilihan nilai ini
erat kaitannya dengan segmentasi pasar, sehingga ketika produk yang mereka jual itu cocok sesuai dengan pasar, maka nilai produk tersebut akan tinggi. Sebaliknya, jika segmentasi pasar tidak cocok dengan produk tersebut, maka nilai produk tersebut bisa kurang baik atau jelek. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyediakan nilai. Pemasaran yang menentukan fitur produk tertentu bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, yaitu dengan harga produk yang sesuai, kemudian distribusi yang merata, sehingga ketika konsumen membutuhkan barang tersebut, distribusi yang merata bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka meskipun di tempat yang berbeda. Ini menjadi poin tersendiri karena konsumen tidak akan merasa kesulitan dalam menemukan produk tersebut di mana saja. Kemudian yang ketiga yaitu mengkomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan saran komunikasi lain untuk mempromosikan dan mengumumkan produk. Setiap fase ini mempunyai implikasi biaya yang menjadi masalah, bahwa proses pengantaran nilai dimulai sebelum produk ada dan masih berlanjut ketika produk itu juga dikembangkan atau bahkan sudah mencapai di tangan konsumen. Pengkomunikasian nilai ini terus dilakukan agar produk tersebut tetap menjadi citra yang baik di mata masyarakat meskipun produk lain dari pesaing itu menyaingi. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan terkait orientasi pemasaran holistik. Jadi, pemasaran holistik adalah konsep yang berbasis pengembangan, desain, implementasi, dan aktivitas proses pemasaran yang dikenali memiliki nilai. Orientasi pemasaran holistik juga dapat membantu menangkap nilai pelanggan. Salah satu pandangan pemasaran holistik melihatnya sebagai pengintegrasian kegiatan eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan pengantar nilai dengan tujuan membantu hubungan jangka panjang yang benar-benar memuaskan dan kesejahteraan bersama di antara semua pihak utama yang berkepentingan. Kerangka kerja pemasaran holistik dirancang untuk mengantarkan 3 pertanyaan manajemen kunci. Yang pertama yaitu eksplorasi nilai. Bagaimana sih perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru? Kemudian yang kedua, penciptaan nilai. Bagaimana perusahaan dapat menciptakan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien? Kemudian yang terakhir yaitu pengantar nilai. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk mengantarkan penawaran nilai baru secara lebih efisien. Kemudian yaitu nilai pelanggan atau customer value. Menurut Woodruff, customer value adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa, kinerja atribut, dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Woodruff juga mendefinisikan customer value sebagai persepsi pelanggan terhadap konsekuensi yang diinginkannya dari penggunaan suatu produk atau jasa. Customer value dapat dijabarkan sebagai preferensi yang pelanggan rasakan terhadap ciri produk, kinerja, dan sejauh mana telah memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, mempertahankan pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, program loyalitas. Misalnya menawarkan insentif seperti diskon atau poin untuk pembelian berulang yang membuat pelanggan merasa dihargai. Lalu yang kedua, pelayanan pelanggan yang baik. Memastikan pelayanan yang ramah dan responsif untuk menciptakan pengalaman yang positif. Lalu yang ketiga, komunikasi rutin. Menjalin komunikasi dengan pelanggan melalui email atau platform lain dapat memberikan informasi tentang penawaran dan
produk baru. Lalu yang keempat, personalisasi pengalaman, menyesuaikan penawaran berdasarkan preferensi pelanggan untuk meningkatkan ketertarikan emosional. Lalu yang kelima, terus berinovasi. Dengan terus berinovasi dapat mempertahankan ketertarikan dan minat pelanggan untuk tetap setia pada bisnis Anda. Lalu yang keenam, layanan pasca penjualan, memberikan dukungan setelah pembelian untuk memastikan kepuasan dan membangun kepercayaan. Demikian hasil presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Maka kesimpulan yang kelompok kami buat yaitu pengantaran nilai dan pengkomunikasian nilai merupakan elemen penting dalam membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dengan konsumen. Nilai tidak hanya terkait dengan harga atau manfaat produk, tetapi juga persepsi konsumen mengenai kualitas, pengalaman, dan layanan yang diberikan. Pengantaran nilai berfokus pada perusahaan menciptakan dan menyampaikan produk atau layanan yang relevan bagi konsumen. Di sisi lain, pengkomunikasian juga menekankan strategi komunikasi yang efektif agar konsumen memahami dan merasakan manfaat produk tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.